Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com. Tentunya masih dengan Kak Awan ya. Enjoy with physics everyday. Nah teman-teman, kali ini kakak akan membahas suatu konsep yang sangat penting di dalam gerak dua dimensi, kinematika gerak dua dimensi, yaitu tentang gerak melingkar beraturan. Nah ini salah satu contoh penerapan dari gerak dua dimensi. Gerak melingkar beraturan yaitu gerakan yang lintasannya berupa lingkaran, melingkar ya. Lintasannya yang berupa lingkaran atau busur, sebuah busur lingkaran, namun beraturan. Nah, beraturan di sini apa? Kata beraturan. Beraturan itu teratur atau tetap atau sesuatu yang tetap gitu ya. Nah, di sini di gerak melingkar beraturan itu ternyata lajunya tetapnya. Lajunya tetap atau konstan. Konstan. Laju itu besarnya kecepatan. Namun ternyata di gerak melingkar beraturan itu meskipun lajunya konstan tetapi dia punya percepatan. Percepatannya adalah yang dinamakan percepatan sentripetal. Dinamakan percepatan sentripetal. Sesuai dengan namanya, sentripetal itu artinya mengarah ke pusat. Jadi jika partikel bergerak gitu ya, nanti di setiap titik itu akan ada timbul suatu percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Oke. Nah, besarnya adalah besar sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Ini besarnya ya. Oke, udah pada paham di buku SMA ataupun di buku universitas. Oke. Nah, hal ini sangat mengagetkan juga ya sebagian orang gitu. Kenapa? Karena di sini besar kecepatannya tidak berubah, sedangkan percepatan sendiri definisinya adalah perubahan kecepatan. Nah, jika teman-teman menyimak video kakak sebelumnya, itu kakak telah menguraikan secara lebih detail tentang definisi percepatan. Nah, percepatan itu ada tiga kira-kira ya. Percepatan itu yang pertama, jika besarnya berubah ya, besarnya berubah, gitu, besar si V-nya berubah, namun arahnya tetap dan arahnya tetap. Contoh kasusnya apa? Gerak satu dimensi dalam satu arah. Oke, misalkan sebuah mobil dalam sepanjang sumbu X. Mobil itu kecepatannya besarnya berubah-berubah, 20 km, 40 terus berubah ya kecepatannya besarnya. Namun arahnya tidak berubah, arahnya misalkan terus aja ke kanan. Itu contohnya. Nomor dua yaitu besarnya tidak berubah, besarnya konstan atau tetap, namun arah berubah. Nah, nomor dua ini contohnya adalah gerak melingkar beraturan, besarnya tetap si V-nya ya, lajunya, namun arahnya berubah-berubah. Iya, arahnya kecepatan kan vektor, berarti misalkan pada saat titik di sini nih V-nya ke sini, pada saat di sini arahnya kemana? Arahnya ke sini. Pada saat di sini arahnya pokoknya yang menyinggung. Nah, gitu. Jadi kasus nomor 2 ini adalah penerapan dari gerak melingkar beraturan. Percepatannya ada ya. Nomor 3 nomor 3 ini contoh materinya nanti, contoh aplikasinya nanti di video selanjutnya, yaitu tentang gerak melingkar tidak beraturan. Itu muncul adanya percepatan tangensial. Oke teman-teman. Nah, berarti kalau di sini besar V-nya berubah dan arahnya berubah. Jadi nomor 3 komplit ya. Besarnya nilainya berubah, arahnya pun berubah. Contohnya yang tadi, gerak melingkar tidak beraturan atau gerak dalam lintasan busur lingkaran yang tidak berubah. Busur lingkaran yang tidak beraturan. Oke. Tidak beraturan. Oke. Nah, dalam video kali ini kakak akan mencoba membahas tentang bagaimana sih rumus percepatan sentripetal itu didapatkan menjadi V kuadrat per R dari mana. Nah, kakak sebenarnya lebih ke arah sana di video ini agar teman-teman lebih mendalam gitu pemahamannya tentang gerak melingkar beraturan ini. Dari mana sih percepatan sentripetal itu? Oke. Kakak akan membuktikan
dari dua sudut pandang. Oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita akan mencari nilai besar percepatan ini dari percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dulu ya. Nanti yang kedua dari percepatan dari ditinjau dari segi vektornya ya. Kalau yang pembuktian yang kedua ya, sudut pandang yang kedua. Nah, yang pertama dulu. Percepatan rata-rata. Masih ingat definisi percepatan, teman-teman? Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu atau perubahan waktu juga. Oke. Nah, gimana contoh kasusnya? Oke, misalkan nih suatu gerak melingkar gitu di lintasan lingkaran. Oke, boleh lah. Lintasannya lingkaran gitu ya. Kemudian nah ini O gitu ya. Nah, mula-mula si partikel berada di sini. Ini gerakannya ke arah sini lah, lebih gampang ya lihatnya. Nah, misalkan dia punya vektor posisi RI. Oke, RI ini titik A gitu ya. Sekarang gerak ke titik B. Punya RF. Nah, ternyata dia diapit oleh delta theta. Nah, berarti perpindahannya yang mana? Vektor perpindahannya ini. Delta R ya. Nih. Delta R. Nah, ternyata gerakan melingkar itu kita bisa tahu kecepatan sesaat di tiap titiknya. Jadi kalau saya gambarkan ya di sini di titik A sama titik B gitu ya. Nah, nanti ada nilai kecepatannya. Kecepatannya di titik A kemana? Sesuai arahnya. Berarti dia ke sini gitu. Nah, ini V awal. Kemudian yang titik B tarik garis singgung. Nah, sini. Ini VF-nya. Nah, gitu. Berarti kalau saya gambarkan dalam bentuk vektor, dalam bentuk vektornya ini V gitu, V awal, V-nya ke sini, ini V-nya, VF-nya. Nah, berarti lihat dari segi V ya, V adalah delta R per delta T. Berarti si arahnya kecepatan ini akan searah dengan apa itu? Perubahan posisi atau perpindahannya. Berarti ini delta R, ini kalau di sini delta V-nya ya. Nah, di apitnya juga sama. Nah, di apitnya sama delta theta, delta theta. Nah, teman-teman sudah belajar di matematika yang namanya segitiga sebangun ya. Segitiga sebangun. Oke, segitiga sebangun. Apa syaratnya? Yang pertama ya, sudut yang diapit oleh sudut yang diapit oleh dua sisi yang mana saja, yang manapun nilainya apa? Nilainya sama. Jadi mau diapit, kan ini ada tiga sisi, mau sisi manapun nanti nilainya harus sama dua segitiga ini. Jadi ini segitiga ini sama segitiga ini ya. Nah, yang nomor dua adalah perbandingan panjang ya, panjang sisi, perbandingan panjang dua sisi ya, dua sisi itu selalu sama. Nah, oke. Oleh karena itu kita akan nomor satu udah sama nih kalau dikatakan sebangun. Berarti nomor dua yang perbandingan panjang dua sisi selalu sama. Oke, yang segitiga ini. Berarti saya akan membandingkan sisi yang depannya, oke. Delta R per R gitu ya. R. Nah, RI sama RF itu sama nilainya ya. Jadi RI sama RF itu sama dengan jari-jari ya, sama dengan. Nah, ini yang ini perbandingan dua segitiga. Kemudian ini mutlaknya besarnya ya, panjangnya. Kemudian kita tinjau segitiga yang ini. Berarti yang ini depannya mirip kan sama ini. Delta V per VI sama VF sama. Jadi VI sama VF itu sama dengan V, lajunya sama V. Nah, gitu. Berarti saya akan mensubstitusi nilai delta V-nya, bukan substitusi, mengganti delta V-nya jadi apa? Berarti ini pindah jadi V per R dalam kurung delta R. Nah, jadi begini teman-teman.
pindah ke sini ya. Nah, kemudian definisi tadi apa? Percepatan rata-rata itu delta V per delta T. Nah, delta V nya udah ada, berarti V per R kali delta R kali 1 per delta T. Nah, oleh karena itu si VR nya ke sini dipisahin, oke. Nah, delta R nya ke sini, delta R per delta T. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian jika delta R nya, oke, delta R ini, jika titik B nya saya buat waktunya sedemikian kecil mendekati 0, berarti si titik B itu akan mendekati titik A, sehingga nilai delta R itu menjadi limitnya, limit menuju 0. VR limit delta T nya menuju 0 dari delta R per delta T. Ini tidak lain jadi apa? Rumus ini waktu itu jadi kecepatan sesaat kalau T nya menuju 0. Dan otomatis si percepatan ini bukan rata-rata, tapi percepatan sesaat juga. Jadi percepatan sesaatnya besarnya ya dengan V per R. Nah, ini jadi V sesaat, V laju sesaatnya aja, berarti V kuadrat per R. Nah, sudah kebukti ya? Oke, itu dengan metode yang pertama, yaitu tentang metode pertama dari percepatan rata-rata di gerak melingkarnya. Oke, yang kedua kakak akan meninjau percepatannya dari segi vektor. Oke, kakak hapus ya. Oke. Oke, jadi metode yang kedua yaitu tentang percepatan dari segi vektornya ya. Percepatan dari analisis vektornya. Analisis vektornya. Oke. Yang pertama kita gambarkan dulu si gerakan melingkarnya ya, gerak melingkarnya. Sini loh. Oke. Kalau dari sini, oke. Nah, si partikel misalkan titiknya di sini, titik P. Oke. Kemudian dia bergerak ke arah sini ya. Ini sudutnya theta, ini R. R itu jari-jari, kalau vektornya vektor R ya. Nah, gitu. Berarti si vektor R punya dua komponen. Ada X, P ya di sini. Nah, yang ini X, P, ini ada sini. Ada YP, ini YP. Komponen Y-nya. Kemudian kita tahu dari singgungnya yaitu kecepatannya sini gitu. Oke. Nah, ini ini tetanya ya. Oke. Kalau kakak gambarkan di sini gitu, sini, yang ini. Oke. Oke. Ini. Set ya. Oke. Ya. Nah, gitu. Teta. Berarti ini ada V, oke. Nanti dia punya V ke arah Y, VY sama V apa? Vx. Ya, karena komponen kecepatannya ada dua ya. Ini datanya di sini. Oke teman-teman, nah ini V-nya. Kalau ditanya A-nya, ini A-nya gitu. Nanti dia A-nya selalu ke pusat ya. Nanti A, nanti ada dua komponen, ada AY, ada AX gitu. Kalau ditanya ditinjau A-nya. Oke, kita lihat V-nya, kecepatannya. Oke, kecepatan menurut vektornya berarti ada dua komponen I ya, ditambah komponen Y-nya. Oke, kita lihat di sini komponen Vx-nya apa? Coba lihat teman-teman. Segitiga ini. Ketikkan segitiganya ini. Ini segitiga ini. Berarti ini komponen apa nih? Y, ini V-nya, ini Vx. Ini teman-teman. Oke. Berarti Vx-nya apa? Lihat Vx arahnya kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri vektor negatif. Negatif min V apa sudutnya di depan dia sin. Sin theta I tambah V-nya apa? Ke atas positif, berarti V dia di samping cos theta J. Nah, ini teman-teman. Kemudian
dari segi vektor apa itu? Posisinya sin theta apa? Sin theta coba lihat di sini. Sin theta. Sin theta depan YP per R. Benar kan? Kalau cos theta sampingnya berarti XP dibagi R. Nah, berarti kita substitusi nilai sinnya ke posisinya. Berarti min V sinnya apa tadi? YP dibagi R, I topi ditambah V cos theta-nya XP dibagi R, J topi. Nah, ini V-nya. Nah, kemudian baru deh kita cari percepatannya dengan analisis vektor. Percepatan itu merupakan apa? Garis singgung. Garis singgung dari vektor kecepatannya, atau istilah lainnya turunannya ya. Berarti percepatannya adalah turunan dari kecepatannya. Kecepatannya ini berarti turunkan terhadap waktu. Oke, min V Y P per R I tambah V X P per R J. Nah, ini teman-teman. Nah, kita tahu V laju sama R konstan. R itu jari-jari konstan. Jadi dia tidak bisa diturunkan terhadap waktu. Berarti yang ini VR ini keluarin ya. Berarti min V per R keluarin. Nah, turunan D, oke terus dulu DYP per DT I tambah V per R DXP per DT J. Oke, ini teman-teman. Nah, DYP per DT itu adalah tidak lain kecepatan arah sumbu apa? Sumbu Y kan DY turunan Y terhadap T, kecepatan Y. Berarti kecepatan Y terhadap waktu, teman-teman. Nah, yang ini berarti ini tidak lain adalah komponen arah Y. Oke. Berarti saya akan ganti min V per R VY ya, VY I ditambah V per R. Nah, ini turunan terhadap X. Jarak terhadap waktu berarti komponen X-nya J topi. Nah, ini. Nah, baru deh setelah ini kita buka lagi VY-nya. VY tadi apa? Balik lagi ke sini. VY. Nah, ini dia teman-teman. Berarti A sama dengan min V per R VY. Mana VY? Nah, ini V cos theta. V cos theta I tambah VR VR Vx. Vx ini min V sin theta J. Oke. Yang atas aja deh karena udah ini. Ini udah tadi ya. Jadi kakak bilang lebih enak. Ke atas. Nah, berarti udah nemu nih vektornya. Sedangkan kita ingin mengetahui besarnya percepatan sentripetal. Ini kan, ini besarnya nih, besarnya bukan vektornya. Berarti kakak akan mutlakin karena besarnya ya. Besarnya adalah akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Oke. Nah, AX-nya ini berarti min V per R V cos theta V cos theta, oke, kuadrat ditambah V per R V sin, ini min ya, oke, min tadi min ya, min. Kalau sin theta mah, ya min sin theta kuadrat. Oke. Nah, ini sedikit lagi kita tahu bahwa V dan R itu di sini ada, di sini ada, sama, keluarin aja. Berarti nanti V kali V min V kuadrat per R dikuadratin. Jadi V pangkat 4 per R kuadrat. Oke, dalam kurung ini sama. Makanya keluarin kita. Jadi tinggal cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, gini teman-teman. Nah, berarti besarnya kecepatannya itu adalah ini keluar. Jadi V kuadrat per R akar gitu ya, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ini apa? Udah ini dalam trigonometri ini nilainya 1, rumus identitas. Ini nilainya 1. Jadi ketemu deh sentripetal besarnya adalah V kuadrat per jari-jari. Nah, ya itu teman-teman kira-kira pembuktian rumus percepatan sentripetal dalam gerak melingkar beraturan.
Oke, semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Terus semangat untuk latihan soal atau untuk menggeluti bidang fisika. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.